Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kami tentunya dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, mulai dari Ayuni Pangesti, Dona Angelina, saya sendiri dan Mutia Andini akan mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami mengenai implementasi strategi, budget, policy, best practice, sistem mendukung, dan reward. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin berterima kasih kepada Ibu Dian Prihardini Wibawa SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik yang tentunya adalah seorang dosen yang memiliki effort luar biasa yang dirindukan dan dinantikan untuk kuliah offline kembali bertemu dengan Ibu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman warga kelas 18 manajemen 1. Oke teman-teman semuanya, sebelum melangkah lebih jauh ke materi budget, anggaran, dan policy, best reward, dan lain sebagainya, akan saya jelaskan terlebih dahulu review singkat mengenai implementasi strategi. Jadi implementasi strategi itu sendiri merupakan tahapan manajemen strategis yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih untuk menjadi tindakan. Nah, jadi singkatnya, ini adalah proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi pengertian implementasi strategi menurut Whelan dan Hanger adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran. Nah, jadi teman-teman selanjutnya akan saya jelaskan mengenai budget. Oke, untuk materi selanjutnya adalah materi mengenai budget. Jadi budget itu sendiri merupakan anggaran yang dapat disebut pula sebagai rencana, yakni rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi dalam anggaran ini, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting ya, karena segala kegiatan itu akan dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Mulai dari manfaat anggaran bagi perusahaan, kemudian alat-alat kerjasama, dan berbagai biaya-biaya yang mungkin bersifat realistis, luas, dan terus dicermati gitu. Nah, jadi dalam perencanaan ini atau penganggaran ini mengenal 4 macam sistem. Sistem pertama itu adalah sistem anggaran tradisional. Jadi sistem anggaran ini disusun berdasarkan jenis pengeluarannya. Nah, misalnya dalam suatu interval waktu tertentu perusahaan ini telah menentukan anggaran untuk mulai dari pembayaran sewa gedung, kemudian gaji dan pembelian bahan baku. Jadi sistem anggaran seperti ini biasanya sederhana dan lebih cenderung cocok bagi perusahaan-perusahaan kecil. Jadi sedangkan untuk perusahaan besar sistem ini nih agak merepotkan karena ya jenis-jenis pengeluarannya bisa dibilang sangat banyak dan sangat meribetkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Kemudian untuk nomor 2 itu ada sistem anggaran hasil karya. Jadi sistem anggaran ini disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Misalnya, untuk 1 tahun yang akan datang, perusahaan itu menetapkan produksi suatu barang X itu sejumlah 1000 unit dengan anggaran biaya sebesar 100 juta rupiah. Nah, dalam komponen biaya tersebut telah diperhitungkan mulai dari biaya-biaya gaji, sewa gedung, dan pembelian bahan baku lainnya. Oke, jadi yang ketiga itu ada sistem anggaran PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Nah, dalam sistem penganggaran ini biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan seperti itu adalah pengelolaan dana APBN oleh pemerintah atau negara. Pada dasarnya sistem ini dibuat Oke, pada dasarnya, sistem ini dibuat dengan cara menyusun anggaran berdasarkan rencana dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing organisasi. Nah, sistem ini merupakan sistem terpadu dan berorientasi pada program untuk membantu pimpinan membuat keputusan mengenai sumber-sumber yang serba terbatas melalui cara pemilihan alternatif berdasarkan skala prioritas untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan sistem macam yang terakhir itu adalah sistem anggaran ZBB atau Zero Based Budgeting. Dalam sistem penganggaran ini, biasanya pengembangan dari PBBS yang mengacu kepada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Nah, jadi pertanyaannya mengapa demikian? Karena dengan metode sistem PPBS ini sering terjadi sisa anggaran. Jadi, ketika akhir tahun itu anggaran yang mencerminkan kegagalan pelaksanaan program itu
cenderung selalu ada gitu ketika menjalankan sistem PPBS ini. Nah, pengkajian ini tentunya harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi anggaran. Nah, maka diberlakukanlah sistem anggaran ZBB ini atau zero based budgeting ini. Nah, selain itu, untuk materi selanjutnya itu ada macam-macam anggaran yang umum terdapat dalam perusahaan di bidang industri. Yang pertama itu ada anggaran produksi, kemudian itu ada anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik atau BOP, lalu ada anggaran variabel, dan anggaran modal, serta anggaran piutang dan anggaran kas. Nah, jadi itu tadi anggaran-anggaran yang biasanya terdapat dalam perusahaan-perusahaan yang berbasis industri. Oke, materi selanjutnya itu adalah alasan mengapa suatu perusahaan itu perlu memiliki sistem anggaran atau budgeting. Jadi yang pertama, budgeting itu merupakan pedoman bagi suatu perusahaan. Maksudnya apa? Seperti langkah-langkah untuk bekerja dalam satu periode tertentu, budgeting ini menjadi pedoman biaya apa saja yang bakal kita keluarkan, sehingga pelaku penyelenggara itu mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk evaluasi bersama apa aja yang bisa dikatakan efektif ketika dikeluarkan sebagai atau dimasukkan sebagai anggaran gitu. Nah, kemudian yang kedua itu budget itu merupakan alat pendukung review kerja. Review kerja maksudnya di sini adalah tim perusahaan itu bisa menggunakan budgeting ini sebagai pembanding dengan kinerja nyata selama masa penyelenggaraan gitu. Jadi kita bisa membandingkan antara kinerja keuangan kita di tahun kemarin dengan kinerja keuangan kita di tahun ini lewat rencana anggaran ini sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu budgeting adalah pengawas anggaran perusahaan. Jadi tanpa adanya penganggaran atau budgeting, uang yang keluar selama masa kerja itu tidak dapat terawasi dengan baik. Nah, jadi setiap ada permintaan biaya, pasti bagian finance ini akan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, ketika tidak ada sistem penganggaran, ya uang itu akan jor-joran keluar aja gitu. Jadi benar-benar nggak ada suatu keefektifan ketika memang suatu perusahaan itu tidak menerapkan yang namanya budgeting atau anggaran. Nah, yang terakhir itu ada keterkaitan antara budget dan strategi. Nah, budget atau anggaran itu sendiri merupakan salah satu aspek non-organisasi yang penting dalam perusahaan untuk memastikan agar implementasi keputusan ini strategis berjalan secara lancar. Nah, dalam hal ini, anggaran berfungsi sebagai modal untuk memfasilitasi pelaksanaan strategi. Nah, misalnya seperti membeli bahan baku, kemudian membeli fasilitas dan peralatan produksi, biaya proses, sampai pada memodali pengembangan serta membuka cabang dan masih banyak lagi. Nah, dalam materi ini ada dua macam poin penting dalam hal penerapan aspek budget dan anggaran di dalam implementasi strategi. Yang pertama itu budget harus dialokasikan selaras dengan arah strategi yang telah ditentukan. Jadi dalam membuat sebuah keputusan strategis, perusahaan itu harus membuatnya berdasarkan budget yang sudah dimiliki. Misalnya, ketika perusahaan itu memutuskan untuk menyewa tenaga kerja ahli pemasaran untuk meningkatkan kinerja marketing, ya berarti perusahaan itu harus sudah siap mengeluarkan modal untuk membayar gaji atau biaya training yang dibutuhkan untuk tenaga kerja tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tanpa alokasi budget yang tepat, segenap arah dan isi strategi ini akan gagal diimplementasikan. Contoh sederhananya adalah ketika perusahaan ingin mengadakan perluasan usaha dengan membangun kantor cabang di provinsi lainnya. Sayangnya ketika pembangunan kantor cabang baru itu terhambat di tengah jalan karena perencanaan biaya dan strategi bisnis yang kurang matang. Sebelum membuat keputusan pembangunan, akibatnya perusahaan pembangunan tidak diteruskan dan perusahaan mengalami rugi tentunya. Seperti itu. Nah, jadi perencanaan budget itu bisa kita katakan sebagai suatu keharusan sejak permulaan perusahaan itu berdiri. Karena budget merupakan sesuatu yang dibutuhkan secara terus-menerus oleh perusahaan jika ingin terus bisa beroperasi. Jadi ketika perusahaan itu makin berkembang, alokasi pendanaan untuk setiap kegiatan operasional, perencanaan, produksi, sampai pada pelatihan dan sebagainya, itu harus selalu diperbarui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ketika suatu perusahaan itu hendak memfokuskan strateginya pada satu aspek misalnya, hanya pada aspek pemasarannya saja, maka pengaturan dan alokasi pendanaan itu juga harus fleksibel mengikuti kebutuhan tersebut. Nah, jadi selain memiliki sistem permodalan dan pendanaan yang kuat, sebuah organisasi dan perusahaan juga wajib memiliki sistem peraturan yang dapat mendukung segala jenis implementasi strategi secara maksimal, terlebih di aspek anggaran. Nah, oke, mungkin segitu aja teman-teman materi mengenai budgeting dan sekilas pandang mengenai hubungannya dengan implementasi strategi yang diterapkan pada perusahaan. Semoga
dengan materi ini ya kita semua bisa setidaknya sedikit banyak itu paham mengenai budgeting. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai policy itu akan dijelaskan oleh teman kami Ayuni. Kepada Ayuni disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan atau polisi. Kebijakan atau polisi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemulihan kebijakan secara berhati-hati dapat mempertajam arti strategi dan memedomani keputusan-keputusan khusus dalam suatu arah yang mendukung strategi. Struktur yang paling luas digunakan di sini yaitu jenis fungsional. Kenapa? Karena struktur ini paling sederhana dan paling murah. Selain itu, struktur ini juga mendorong spesialisasi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi manajerial, meminimalkan kebutuhan, dan memungkinkan pengambilan keputusan. Proses implementasi kebijakan fungsional di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyebaran sumber-sumber dan yang kedua pengembangan kebijaksanaan. Penyebaran sumber-sumber meliputi penentuan alokasi sumber-sumber perusahaan yang meliputi uang, fasilitas, dan daya manusia kepada divisi-divisi, departemen-departemen, dan unit-unit bisnis lainnya. Yang kedua, pengembangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan. Strategi penyebaran kebijakan perusahaan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bagian pembelian. Bagian pembelian dapat meminta supplier untuk dapat mengirimkan barang lebih cepat daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu bagian produksi, dapat membuat jadwal yang lebih padat daripada biasanya untuk menghasilkan barang-barang yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan akan mempercepat proses penagihan. Yang keempat itu ada bagian gudang. Bagian gudang ini akan mempercepat proses pengecekan barang yang datang maupun barang yang akan siap dijual. Yang kelima yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran akan mempercepat proses launching produk baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan polisi atau kebijakan. Yang pertama yaitu ada unsur pelaksana. Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua yaitu adanya program yang dilaksanakan. Suatu kebijakan tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan yang real yang dilakukan dengan program atau kegiatan atau proyek. Yang ketiga adalah target group atau kelompok sasaran. Adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi oleh kebijakan. Selanjutnya ada prinsip polisi atau kebijakan, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tepat kebijakan, kedua tepat pelaksanaan kebijakan, ketiga tepat target, keempat tepat lingkungan, dan yang terakhir adalah tepat proses. Tujuan implementasi kebijakan yaitu diformulasikan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Peran kebijakan yaitu untuk mendukung pekerjaan yang memungkinkan karyawan dan manajer memahami apa yang diharapkan perusahaan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan diimplementasikan secara sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan best practice. Best practice atau praktik terbaik adalah pengalaman terbaik atau kisah keberhasilan yang ditulis oleh pendidik dan tenaga kependidikan seperti guru, kepala sekolah, atau pengawas untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan secara kreatif, inovatif, praktis, memiliki nilai kebaruan yang berdampak terhadap meningkatnya mutu layanan pendidikan yang diberikannya kepada pelanggan. Ciri-ciri best practice yaitu ada 5. Yang pertama, mengembangkan cara baru dan inovatif dalam penyelesaian masalah pendidikan. Yang kedua, mampu membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Yang ketiga, mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. Yang keempat, mampu menjadi model atau inspirasi bagi guru lain. Dan yang kelima, cara dan metode yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien.
Prinsip dan tujuan menulis best practice. Yang pertama, prinsip menulis best practice ada 4, yaitu prinsip APIK, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Yang kedua, prinsip kreatif, inovatif, dan kebaruan. Yang ketiga, prinsip perbaikan mutu berkelanjutan. Dan yang keempat, prinsip integritas. Tujuan menulis best practice ada 4. Yang pertama, menyelesaikan masalah pendidikan. Yang kedua, membangun kepekaan dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, menciptakan inovasi dan mutu layanan dan standar pendidikan. Dan yang keempat, membangun kemampuan PTK dalam menyusun penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Contoh penerapan best practice di dunia pendidikan. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia atau guru di SMPN 28 Semarang. Hal ini dilatar belakangi oleh, yang pertama, sebagian besar guru masih menerapkan pembelajaran yang konvensional. Yang kedua, minat dan motivasi guru dalam inovasi yang masih rendah. Yang ketiga, dalam melaksanakan pembelajaran guru jarang menggunakan media. Yang keempat, guru sering tidak mengerjakan administrasi akademik. Yang kelima, guru sering meninggalkan kelas saat jam mengajar dan hadir tidak tepat waktu pada jam mengajar. Dan yang keenam, supervisi dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester dengan tujuan hanya untuk kepentingan administrasi PKG tanpa disertai tindak lanjut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi kepala sekolah atau pengawas dalam memberikan pembinaan kepada guru dan dapat diterapkan di sekolah lain dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penerapan best practice yaitu kegiatan supervisi sebagai best practice yang telah dilaksanakan oleh kepada pihak sekolah, bahwa kegiatan akademik mampu meningkatkan keseluruhan aspek yang menjadi titik kelemahan guru yang menjadi permasalahan di SMP Negeri 28 Semarang. Aspek-aspek kelemahan guru telah mengalami penurunan dan menunjukkan hasil ke arah yang positif atau sudah dapat teratasi. Mulai dari kedisiplinan masuk jam mengajar, ketertiban dokumen akademik, kesadaran terhadap inovasi pendidikan, penerapan CTI, pemanfaatan media dan internet dalam pembelajaran, serta penggunaan IT dalam aktivitas akademik sudah mengalami perubahan ke arah yang positif, meskipun belum mencapai kesempurnaan. Peningkatan best practice secara kontinu. Dalam pelaksanaan atau implementasi strategi, proses pelaksanaan yang sesungguhnya di lapangan tidak selalu mulus. Terkadang strategi yang sudah direncanakan dengan baik ternyata masih mendapat hambatan di tengah jalan. Selain itu, kondisi tertentu mengharuskan perusahaan untuk mampu melakukan peningkatan bahkan perbaikan strategi hingga tetap bisa berjalan mulus dan membantu perusahaan meraih target. Jadi, dalam melaksanakan strategi, perusahaan bukan hanya harus siap untuk menjalankan strategi, tetapi juga harus berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara kontinu. 2 poin penting dalam hal ini. Yang pertama, pelaksanaan strategi yang kompeten memerlukan perbaikan proses secara konstan. Jadi, proses perbaikan strategi bukan hanya pada saat strategi dilakukan oleh dievaluasi hasilnya, melainkan juga terus ditingkatkan di tengah jalan ketika ada tanda-tanda bahwa hal tersebut diperlukan. Poin kedua, benchmarking. Best practice adoption dan initiating Six Sigma semuanya membantu peningkatan efisiensi, produk yang lebih unggul dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Best practice merupakan strategi yang sudah terbukti menunjukkan hasil terbaik setelah diterapkan berulang kali, di mana hal ini kemudian bisa dijadikan benchmark atau titik acuan bagi sebuah perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dalam implementasi strategi. Sedangkan Six Sigma merupakan susunan teknik atau strategi untuk meningkatkan kinerja strategis perusahaan yang menekankan pada peningkatan kualitas produksi atau pelayanan dengan cara mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam implementasi strategis. Konsep Six Sigma dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1981 dan sejak itu terus menjadi acuan berbagai perusahaan untuk mengembangkan kinerja dan implementasi strategis yang semakin efektif. Sistem deteksi kesalahan atau kekurangan ini dilakukan selama proses implementasi strategis untuk semakin mengurangi risiko gagalnya implementasi strategi. Dalam praktiknya, teknik ini bisa diterapkan dengan memanfaatkan statistik, laporan pemasaran, eksperimen, dan sebagainya. Contohnya, pendirian tim peneliti khusus dalam sebuah perusahaan yang memiliki infrastruktur sendiri dan bertugas menganalisis hal tersebut.
Selain peningkatan kinerja secara kontinu, aspek teknis pun penting dalam implementasi strategi. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke selanjutnya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem pendukung dan reward. Di dalam suatu organisasi, sangat penting untuk membentuk sistem penghargaan yang dapat meningkatkan kinerja para anggota organisasi. Hal ini berkaitan dengan prinsip penghargaan atau positive reward yang merupakan suatu motivasi manusia untuk meraih sesuatu dan berusaha sebaik-baiknya. Dalam perusahaan, yang disebut penghargaan ini misalnya gaji, honor, tunjangan, fasilitas, pengakuan, penghargaan berupa sertifikat, dan pengakuan kompetensi resmi, dan lain-lainnya. Reward merupakan insentif yang dibutuhkan para karyawan ketika mereka menerima suatu tugas dalam kapasitasnya sebagai anggota sebuah organisasi. Dalam hal ini adalah perusahaan. Reward juga merupakan sumber motivasi yang mendorong anggota organisasi untuk berbuat yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Idealnya, sistem reward diberikan oleh perusahaan dalam dua bentuk, yaitu gaji dan tunjangan. Reward juga merupakan suatu penghargaan atas apa yang telah dicapai oleh sebuah anggota organisasi tersebut. Idealnya, jika salah satu tidak dipenuhi, maka akan berujung pada ketidakpuasan karyawan serta penolakan untuk memberikan kinerja optimal dalam implementasi strategis. Agar bisa memberikan penghargaan atau reward dengan efektif, ada 2 poin yang harus diperhatikan. 1. Harus diciptakan indikator utama kinerja atau Key Performance Indicators yang berfokus pada aspek-aspek pencapaian strategi perusahaan. Dalam hal ini, setiap elemen organisasi harus memiliki patokan penilaian kinerja untuk setiap karyawannya, agar mudah menentukan mana yang mampu memberikan usaha maksimal sesuai standar perusahaan dan mana yang tidak. Kemudian poin yang kedua adalah reward diberikan bagi mereka yang mampu meraih target yang ditetapkan dalam strategi perusahaan. Dengan mentaati indikator kinerja, pemberian reward bisa lebih tepat sasaran. Reward besar diberikan pada karyawan yang kerjanya lebih berisiko dan berdampak luas pada perusahaan secara keseluruhan. Sistem reward yang baik merupakan salah satu pendukung efektivitas berbagai tugas organisasi. Namun, seringkali hal tersebut tidak ada artinya bila karyawan tersebut terpaksa harus bekerja di lingkungan yang kulturnya tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Sistem pendukung selain reward tersendiri ada kultur perusahaan, ada SOP yang mendukung, peraturan yang mendukung, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih.